Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Allah itu berada di atas langit yang 7, kemudian berada lagi di atas air, berada lagi di atas arsy Allah itu. Orang musyrik aja mengakui tentang arsy Allah. Musyrik dia menyembah patung masih mengakui tentang adanya arsy Allah SWT. Kok ada orang Islam yang tidak mengakui tentang Allah berada di atas langit, di atas arsy? Maka mereka kaget, mereka heran, mereka bingung, mereka aneh mendengarkan dakwah salaf dipelopori oleh Syalbani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain yang tegas teriak mengatakan Allah berada di satu tempat terbesar, yaitu arsy. Ini aneh bagi mereka. Oh, kalau gitu Allah punya tempat, iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak, sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyamakan tempat kita dengan Allah? Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan berarti sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama. Kita tak nganggap sama, berbeda sesuai keagungan besaran Allah. Monyet punya tangan tak? Kita punya tangan tak? Penetapan sifat-sifat Allah. Contohnya, tadi hadis-hadis yang telah kita lewatkan banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Contohnya Allah punya wajah. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Baik. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Ustaz, maksudnya mengharap wajah Allah itu maksudnya ikhlas. Iya, memang itu maksudnya ikhlas. Tetapi tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali Allah punya wajah yang hakiki. Ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berada dalam ruang lingkup pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang sesuai murni pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengikut Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya, bukan cuman sekedar cover ataupun seperti terlihat saja kita ikut Al-Quran dan hadis, namun terkadang makna ataupun dalil tersebut tidak sesuai dengan madlulnya, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukinya. Semoga kita semua berada di jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini kita akan meluruskan yang intinya adalah untuk mengingatkan saudara-saudara kita daripada kaum Salafi Wahabi yang mengikuti pemahaman kaum Salafi Wahabi, khususnya tentang iktikad kawan-kawan ya, bahwasanya yang barusan kita simak tadi itu adalah iktikad-iktikad yang memang wajib untuk kita kaji ulang, karena pernyataan-pernyataan ataupun penyampaian-penyampaian tersebut itu telah melanggar Al-Quran, saudara-saudaraku ya. Tentunya nanti kita akan buktikan, kita akan jelaskan ya. Tapi terlebih dahulu kita sampaikan di sini adalah dalam rangka untuk mengingatkan, karena sudah sewajibnya lah kita sebagai umat Muslim untuk senantiasa saling mengingatkan. Baik, kesalahan yang fatal dalam
akidah yang disampaikan oleh para mubaligh ataupun ustaz-ustaz daripada kalangan Salafi Wahabi ini adalah menyalahi Al-Quran itu sendiri. Karena ini khusus di bidang i'tikad kawan-kawannya, karena dalil-dalil yang mereka bawakan itu semua rata-rata ayat mutasyabihat, yang mana ayat tersebut Al-Quran lah yang melarang ataupun ayat Allah lah yang melarang supaya kita itu mengikuti ayat yang muhkamat, bukan ayat yang mutasyabihat. Bagaimana ayat muhkamat dan mutasyabihat? Ayat muhkamat itulah pokok-pokok ajaran yang memang ayat tersebut kita jadikan untuk dalil dalam berargumentasi, kita jadikan dalil untuk pokok-pokok sumber-sumber hukum kehidupan Islam. Sementara ayat yang mutasyabihat itu adalah bukan untuk kita jadikan sebagai dalil, melainkan wajib untuk kita mengimani bahwasanya ayat tersebut adalah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang kandungan dan pengertiannya sebagai orang mukmin yang baik, kita hanya mengatakan wallahu a'lam bisawab, artinya kita hanya beriman kepadanya. Tentang ayat tersebut itu hanya Allah lah yang tahu. Nah, jadi yang boleh ataupun yang disuruh Allah itu kita menggunakan ayat-ayatnya Allah yang muhkamat. Muhkamat artinya memang jelas ya, artinya mudah untuk kita pahami. Sementara mutasyabihat itu susah untuk dipahami, bahkan sebagian ayat yang mutasyabihat ini hanya Allah lah yang tahu. Contohnya seperti permulaan-permulaan ayat seperti alif lam mim dan lain sebagainya. Dan kata Allah kecuali sedikit, artinya orang-orang yang memang rasih, yang memang sudah paham dalam keilmuan Al-Quran itu bisa memahami ayat tersebut. Namun intinya kita hanya boleh menggunakan ayat muhkamat untuk kita jadikan pengajaran, dalil dan lain sebagainya. Nah, mana dalil Al-Quran yang memang kita itu diperintahkan hanya untuk menggunakan ayat muhkamat, artinya tidak boleh menggunakan ayat mutasyabihat. Nah, sementara yang barusan kita simak para da'i salafi wahabi mendakwahkan itu seperti Allah punya tangan, Allah berada di atas langit, itu rata-rata dipakai adalah ayat yang mutasyabihat. Mari kita lihat dulu dalil bahwasanya kita hanya boleh mengamalkan ayat yang muhkamat untuk kita jadikan dalil. Coba kita perhatikan Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-7 yang bunyinya huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan di atas engkau ini tentu kembali kepada Nabi Muhammad ya, akan kitab, minhu sebagian daripadanya kitab, artinya sebagian daripada kitab Al-Quran, ayatun muhkamatun, itu ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat ini sebagaimana para mufassir dalam kitab tafsir-tafsirnya menafsirkan bahwasanya wadih dilalah, artinya memang terang kemana ditunjuki oleh ayat ini. Hunna ummul kitab, disinilah ataupun di sanalah, misalkan begitu bahasa yang sudah kita translate ke bahasa kita ya, disitulah ataupun disinilah dalam muhkamat, dalam ayat muhkamat itu yaitu ummul kitab. Ummu kan dalam secara lughat bahasa Arab kan itu kan artinya ibu. Kalau ibu ini kan induk. Jadi ummul kitab disitulah induk-induk ataupun kumpulan-kumpulan hukum-hukum Allah Ta'ala. Artinya ayat muhkamatlah yang kita jadikan untuk sebagai landasan dalil. Wa ukharu mutasyabihat, dan lainnya mutasyabihat. Artinya ketika ayat ini wa ukharu mutasyabihat tidak lagi dikatakan ummul kitab,
Karena memang yang kita jadikan ummul kitab, yang kita jadikan referensi ataupun dalil dalam perkara agama ini adalah ayat-ayat Allah yang muhkamat, bukan yang mutasyabihat. Nah, sementara saudara-saudara kita yang salafi wahabi banyak menggunakan ayat yang mutasyabihat. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arasy istawa. Para ulama salaf telah mengatakan bahwasanya ayat ini termasuk daripada ayat yang mutasyabihat. Artinya sebagai mukmin yang baik kita wajib mengimani bahwasanya ayat tersebut adalah ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, hanya untuk kita imani bahwasanya ayat tersebut datangnya dari Allah, tapi jangan kita jadikan dalil. Misalkan kita berdakwah Allah berada di atas arasy, karena dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal arasy istawa itu jelas salah kawan-kawan. Ya, kenapa? Karena ayat tersebut digolongkan ke dalam mutasyabihat, tapi malah kita jadikan dalil. Jadi jelas ini adalah sudah menyalahi daripada perintah Al-Quran itu sendiri. Karena tadi sudah kita bacakan bahwasanya Al-Quranlah yang mengajarkan kita bahwasanya ayat-ayat Allah ini digolongkan menjadi dua, yaitu mutasyabihat dan muhkamat. Sementara yang ummul kitab untuk kita jadikan landasan-landasan hukum itu, yang Allah perintahkan adalah ayatun muhkamat, hunna ummul kitab. Artinya ayat muhkamat inilah yang kita jadikan untuk landasan-landasan hukum. Sementara saudara-saudara kita yang salafi wahabi, khususnya para mubaligh yang telah kita simak barusan, mereka menggunakan ayat yang mutasyabihat. Bahkan mengerinya lagi sambungan ayat ini diingatkan bahwasanya fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang hatinya condong dengan kesesatan, fayattabi'una matasabaha minhu. Artinya orang yang memang hatinya itu lebih condong kepada kesesatan malah menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nauzubillah. Semoga dai-dai ataupun para mubaligh itu harus mengkaji ulang atas apa yang didakwahkannya, karena dakwah-dakwah tersebut naudzubillah itu telah melanggar daripada Al-Quran itu sendiri. Semoga kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu kita sambung, yaitu lanjutannya part selanjutnya, insyaallah kita sambung tentang permasalahan ini. Nanti kita sambung kesalahan Wahabi itu ada dari segi kajian ilmiahnya. Kalau ini dari segi penggolongan ayat, mereka kesalahannya adalah menggunakan ayat mutasyabihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.